Halo sahabat COC Learning, pagi ini kita sedang berada di Aula Pendopo di salah satu kabupaten di Kepulauan Nias. Kita di sini sudah satu malam dari kemarin dalam rangka persiapan ujian P3K, ya, ujian P3K tenaga kesehatan, di mana dari 2 tahun sebelumnya atau 3 tahun sebelumnya kita sudah kerjasama dalam rangka kegiatan CPNS, di mana kita sebagai tim IT-nya, kita penyedia daripada komputer ini semua peralatan. Jadi ini masih masa persiapan, masih dalam rangka masih pembenahan sampai hari ini nanti. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar tentang jaringan komputer bisa dibahas, dan saya akan jelaskan sedikit tentang jaringan komputer. Jadi kita di sini teman-teman, kita ada pakai menggunakan hub sebanyak 4 unit nih. Kita juga menggunakan nanti mikrotik. Ini mikrotik. Ini satu lagi masih diambil karena kita butuh 2 mikrotik. Lalu di sini juga ini kita butuh hub 4. Teman-teman perhatikan. Ini hub masing-masing punya UPS-nya. Lalu kita punya hub lagi, teman-teman. Ini juga kita punya hub lagi. Nanti kliennya ini ada 60 unit kali ini. Mana IndiHome-nya nanti sumber internetnya dari IndiHome ya. Di atas itu dengan kecepatan 200 Mbps ya. Nah, ini teman-teman kita masih persiapan terus ini. Masih berantakan sekali, masih disusun lagi. Tapi bagi teman-teman yang mau belajar tentang jaringan bisa ikut terus video ini. Mungkin ke depan ini nanti saya akan bahas satu-satu bagaimana koneksinya ya. Ini laptopnya juga sudah saya hidupkan beberapa, ini saya coba apakah ada kendala. Ini sudah masuk 30 unit saat ini, dan masuk nanti trip kedua 30 unit lagi. Ini meja yang kosong masih begini, tapi kabel-kabelnya kita sudah susun, sudah membuatnya semua ya. Kita juga sudah pakai kabel, ini kabel tahun lalu kita masih pakai Cat 5E ya, ini sudah standar sekali. Tapi untuk tahun ini kita sudah menggunakan Cat 6. Nah, bagi teman-teman yang mau belajar apa itu jaringan komputer, bagaimana penyusunan kabel, bagaimana susunan kabel ya, di situ ada strike, ada cross, apa kegunaannya, lalu peralatan-peralatan jaringan seperti switch, konektor, lalu peralatan-peralatan jaringan, termasuk juga spesifik tentang mikrotik. Jadi misalkan dari WiFi kita pakai nanti 2 mikrotik di sini, dan dari 2 mikrotik itu kita setting sehingga orang luar tidak bisa mengotak-atik komputer yang ada di dalam ruangan ini ya. Jadi real itu benar-benar disterilkan sehingga tidak ada yang mengganggu terlaksananya ujian. Termasuk di dalam komputer juga nanti kita akan matikan semua sistem yang berpeluang untuk dibobol. Nah, jadi ini teman-teman, ini bagus sekali kalau teman-teman nanti saya bahas tentang channel ini tentang jaringan ya. Teman-teman kalau jurusan SMK atau sedang di perguruan tinggi ya, ini perlu sekali memahami itu jaringan. Jadi sebagai pengantar teman-teman, kalau saya mengajar sama peserta didik saya selalu mengajarkan bahwa dasar dari komputer itu pertama gini, pengertian jaringan, kedua jenis-jenis jaringan, ketiga peralatan jaringan, keempat software jaringan dan sistem operasi jaringan, yang kelima tentang topologi jaringan, yang keenam tentang susunan kabel, yang ketujuh bagaimana menyeting router, lalu sharing data, troubleshooting jaringan,
dan yang lebih spesifik itu tentang mikrotik ya. Gambarannya kenapa harus pakai mikrotik teman-teman? Kalau Anda teman-teman biasanya kalau ke kafe kan orang kalau misalnya kita pakai wifi, siapa yang duluan datang kan itu yang lebih kencang. Kalau orang yang pertama datang itu menggunakan wifi dengan download, apalagi kalau dia pakai misalnya IDM, maka secara tidak langsung sebenarnya jaringan yang lain itu terganggu. Tetapi kalau sudah pakai mikrotik teman-teman, itu bisa kita atur. Setiap orang itu dia bisa mengakses berapa megabyte. Jadi udah dikasih porsinya, ya. Termasuk juga kalau misalnya dia wifi, itu masuk ke wifi-nya bebas, free. Tapi ketika buka aplikasi browser misalnya Google Chrome, maka diwajibkan memasukkan username sama password. Nah, jadi kalau pernah teman-teman lihat itu atau di kampus, kalau kita login di wifi, ada username, ada passwordnya lagi. Setiap orang berbeda-beda. Nah, itu menggunakan mikrotik lah dibuat seperti itu. Ya, termasuk juga mikrotik ini dalam hal pengaturan data itu, lalu lintas data itu lebih bagus. Ya, karena juga harganya juga lebih lumayan ya. Nah, termasuk juga teman-teman banyak juga yang tidak memahami perbedaan switch dengan hub. Jadi kita juga di sini sudah pakai yang standar semua. Ini kita pakai hub yang sudah gigabyte, teman-teman. Ya, kalau mau lihat, sudah pakai gigabyte yang 24 port. Nah, ini peralatan-peralatan semua. Mohon maaf, kita masih dalam tahap persiapan, benar-benar persiapan ini. Teman-teman lagi membeli sarapan ini, jadi saya membuat konten. Jadi sekurang-kurangnya dengan konten ini teman-teman bisa melihat gambaran seperti apa mengoneksikan jaringan komputer itu, ya. Ini juga yang jago-jago jaringan ini bisa menjadi bagian dari pekerjaan teman-teman, ya. Kalau saya orangnya lebih suka yang fleksibel jam kerjanya, tidak mau diatur-atur. Jadi lebih suka di lapangan seperti inilah. Tapi mungkin ada juga yang mau di kantoran, nah, itu pilihan saja. Jadi ini kita sudah tes komputer termasuk jaringannya juga. Ini saya buka YouTube aja semua, saya coba tes. Dan ini kapasitasnya 200 Mbps. Ini juga sudah luar biasa kencang. Oke, sekian dari teman-teman. Salam COC Learning.